Bab 1435, Penyergapan Wang Lin. Serigala hijau ini berukuran 100.000 kaki. Meski ukurannya kecil, namun tetap cukup mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya dari dekat. Kabut merah yang mengerikan mulai mengembun di planet terakhir dari 6 planet budidaya klan serigala surgawi yang terhormat. Sosok Wang Lin muncul. Ada kilatan merah di matanya dan luka jiwa asalnya sedikit pulih. Dengan tatapan acuh tak acuh, tangannya mendorong ke arah 6 planet budidaya. Dengan ini, pembatasan yang ditinggalkan Wang Lin pada 6 planet budidaya meletus dan salah satu planet tersebut runtuh. Kekuatan keruntuhan mengguncang domain bintang. Ini adalah planet budidaya yang ditinggalkan, tetapi planet yang dipenuhi dengan energi spiritual yang telah diusahakan dengan susah payah oleh klan serigala surgawi yang terhormat. Runtuhnya planet seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan runtuhnya planet yang ditinggalkan. Yang runtuh bukan hanya gunung dan daratan, melainkan energi spiritual yang kuat. Gemuruh menggelegar bergema saat planet budidaya terkoyak. Dampak dahsyatnya berubah menjadi badai yang menyebar dengan cepat. Wang Lin memahami waktu terjadinya dampak dengan sangat baik. Dia tahu bahwa musuh akan datang kapan saja, jadi dia meninggalkan ini di planet ini saat dia melahapnya. Hampir pada saat pria kekar itu mendekat, planet ini runtuh. Jika itu hanya satu planet budidaya, itu tidak akan menunjukkan ketegasan dan kekejaman Wang Lin. Setelah planet pertama, 5 sisanya juga meledak. Dampak kuatnya bercampur dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Keruntuhan yang terus-menerus membentuk kekuatan yang menghancurkan surga yang menyebar ke segala arah. Dari jauh, ruang itu tampak seolah-olah sedang runtuh. Itu seperti kiamat. Badai yang terbentuk akibat runtuhnya 6 planet budidaya itu seperti mulut besar yang melahap pria kekar itu. Dalam sekejap, dia ditelan badai. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang, tetapi pada saat ini, lolongan serigala yang mengejutkan bergema. Dari dalam keruntuhan 6 planet, seekor serigala ganas keluar. Meskipun ukurannya tidak berubah, tubuhnya sekarang lebih halus dan terlihat jauh lebih lemah. Setelah keluar, ia menyerang Wang Lin dengan raungan marah. Seperti serigala yang melahap bulan, ia langsung mencoba menelan Wang Lin. Melihat serigala mendekat, Wang Lin menyeringai dan mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan cangkang kura-kura muncul di hadapannya. Saat kura-kura itu muncul, cahaya hantu menembus ke segala arah seperti pedang tajam. Ada kedipan yang keras dan cangkang kura-kura mengembang seperti orang gila. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang kura-kura yang sangat besar. Cangkang kura-kura ini dihadiahkan kepadanya oleh Vermilion Bertua. Itu adalah pembatasan jiwa kuno yang awalnya berada di atas arena. Kura-kura itu muncul dan melindungi Wang Lin di bawahnya. Ia mendesis ketika serigala itu datang dan mengenai cangkangnya. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Badai keruntuhan 6 planet budidaya menyebar. Di luar badai, seekor serigala hijau raksasa melolong dan bertabrakan dengan kura-kura raksasa. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang dan berubah menjadi riak yang menyebar ke segala arah seperti ombak di lautan yang mengamuk. Cangkang kura-kura dengan cepat menyusut dan dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin saat dia mundur. Adapun serigala hijau, pertama kali dirusak oleh runtuhnya 6 planet budidaya dan kemudian bertabrakan dengan pembatasan jiwa kuno.
Lebih dari separuh tubuhnya roboh dan terlempar ke belakang lebih dari 100.000 kaki. Pria kekar itu keluar dari badai planet yang runtuh. Dia melambaikan tangannya dan serigala yang roboh itu kembali padanya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terus mundur. Riak muncul di bawah kakinya seolah-olah dia akan pergi menggunakan spatial bending, tapi tatapannya tertuju pada gadis di bahu pria kekar itu. Bahkan gadis itu tidak mengira Wang Lin akan dikunci saat melarikan diri. Jika dia tahu, jika dia memahami Wang Lin, dia pasti akan merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia akan mengejarnya. Namun, ekspresinya berubah dan api halus menyala di tubuhnya. Dalam sekejap mata, api memenuhi tubuhnya, dan bahkan serigala di belakangnya pun diselimuti api ini dan mulai mengeluarkan tangisan sedih. Pembudidaya api etiril, brengsek. Wajah pria kekar itu langsung memucat dan dia batuk darah. Ada keterkejutan di matanya. Gadis di bahunya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Lin yang mundur, yang hendak melarikan diri. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh alisnya dan dengan lembut berkata, "Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, saya memanggil segel klan saya untuk menutup kemundurannya." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata Wang Lin berbinar. Di dalam gelombang kejut yang disebabkan oleh 6 planet budidaya yang runtuh, ada cahaya darah yang mengerikan. Pedang darah telah lama disembunyikan di planet budidaya. Bahkan setelah planet budidaya runtuh, ia masih bersembunyi di dalam kekacauan, tidak muncul. Namun, saat ini hal itu tiba-tiba muncul. Saat cahaya darah menerangi area tersebut, ia melesat ke arah gadis itu. Pedang darah itu begitu cepat hingga langsung mendekati gadis itu. Itu menyerang wanita yang mengincarnya, area di antara alisnya. Gadis itu tercengang mendengarnya. Cahaya darah menyala dan menembus alisnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia kembali ke Wang Lin dalam sekejap dan Wang Lin melarikan diri menggunakan spatial bending. Bersih dan tepat. Adegan ini menyebabkan murid pria kekar dari klan Serigala Surgawi yang terhormat menyusut. Pikirannya bergetar dan perasaan takut muncul di hatinya. Dia jelas seorang penggarap api etiril, tapi dia tidak menggunakannya. Dia menunggu sampai saat itu untuk memicu emosiku dan kemudian menggunakan saat aku menekan api untuk mengambil nyawa pelayan Dao Master Miao Yin dengan pedang yang dia sembunyikan di dalam planet. Skema yang mengerikan. Pedang itu juga merupakan benda aneh. Itu sangat cepat dan juga sangat tajam. Dia tahu bahwa saya adalah seorang kultivator langkah ketiga dan saya mungkin mampu melawan pedang darah. Untuk memastikan pembunuhan itu, dia menyerah untuk menyerangku dan memutuskan untuk menghancurkan pelayan itu. Ada sedikit rasa takut di pikiran pria kekar itu. Apa yang dia takuti bukanlah budidaya Wang Lin, tetapi harta karun dan rencana tak berujung yang membentang sedalam lautan. Dia tidak tahu bahwa alasan sebenarnya Wang Lin mengincar gadis itu adalah karena dia mengenali tanda di antara alis gadis itu. Kekuatan dan teror yang diwakili oleh tanda itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Wang Lin. Menyegel klan pemusnahan. Salah satu klan kecil dari sistem bintang kuno. Dengan wanita ini di sini, semua mantra Wang Lin bisa disegel. Setelah disegel, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dari sudut pandang Wang Lin, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, bahaya yang dibawanya tidak lebih lemah dari pria kekar nirwana void ini. Sungguh orang yang kejam,
desahan samar terdengar dari pria kekar itu. Cahaya perlahan kembali ke mata gadis yang dahinya tertusuk pedang darah. Luka di antara alisnya bergerak dan pulih dengan cepat. Namun, bekas luka permanen muncul di sana. Luka di bagian belakang kepalanya juga sembuh. Gadis itu mengangkat jarinya, menyeka darah dari bekas dahinya, dan menaruhnya di mulutnya. Perhitungan dan skema yang sangat menakutkan. Dia telah lama mengetahui rute yang akan kita tempuh untuknya. Dia pertama kali meninggalkan batasan pada planet budidaya dan meledakkannya ketika kita sudah dekat. Saat perhatian kami terganggu oleh ledakan planet, kami tidak menyadari. Pedang terbang yang tersembunyi, itulah tujuan sebenarnya. Mata gadis itu berbinar. Dia mungkin tahu bahwa aku adalah seseorang dari klan pemusnahan penyegel. Seluruh jebakan ini dibuat hanya untuk membunuhku. Gadis itu memperlihatkan senyuman, tapi itu mengandung sedikit ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Skema yang sangat mendalam. Begitu dia memutuskan bahwa kami adalah musuh, dia menjadi tegas dan kejam. Karakter seperti ini tidak mudah untuk diprovokasi, kami telah meremehkan kekuatannya, bahkan guru telah meremehkan kekuatannya. Jika bukan karena klan pemusnahan penyegelku memiliki mantra 3 jiwa, aku akan mati, mengatupkan giginya. Meskipun dia terlihat tenang, dia dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia sudah mati 1 kali. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Terus mengejar. Biarpun kita mengejarnya sampai ke ujung dunia, kita harus membunuhnya. Timur Laut, 1.734.532 km. Skema orang ini sangat mendalam dan segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Aku khawatir bahkan rute pelariannya pun memiliki arti. Arah ini, bisik wanita itu sambil tangannya yang memegang kompas bergetar. Dia tiba-tiba melihat ke arah timur laut. Itulah lokasi makam Orde Kuno. Kenapa dia memilih melarikan diri ke sana? Pria kekar dari klan Serigala Surgawi yang terhormat diam-diam membuka kekosongan dan berjalan ke dalamnya. Setelah dia pergi, celah itu perlahan-lahan menutup dan domain bintang menjadi tenang, hanya menyisakan planet-planet yang runtuh yang telah membentuk badai yang masih menyebar. Area di luar celah makam Orde Kuno dipenuhi dengan kabut tebal. Ada kekuatan mengerikan di dalam kabut, dan bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak berani memasuki kabut dengan sembarangan. Kabut ini menutupi area seluas 1 juta kilometer persegi, dan banyak penggarap sistem bintang kuno hadir. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada pergolakan yang sedang terjadi di dalam makam Orde Kuno di dalam celah tersebut. Sesaat kemudian, ia meletus dan mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Bab 1436, Makam Orde Kuno dibuka. Pusaran yang berputar-putar berisi aura kematian yang berasal dari makam Orde Kuno melonjak. Ada juga kebencian yang kuat datang dari kepala semua dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno yang ditempatkan pada platform batu di dalamnya. Mereka menyatu bersama, menyebabkan badai melanda dengan gila-gilaan dalam upaya merobek kabut di luar. Kabut tebal yang memenuhi ruang 1 juta kilometer di sekitar celah tersebut didorong oleh badai ini. Ada suara gemuruh yang awalnya lemah tetapi segera menjadi semakin keras. Dalam sekejap, itu mengguncang seluruh domain bintang. Kabut mulai bergolak seolah-olah ada roh di dalamnya, dan menyapu bintang-bintang dengan amarah yang tak ada habisnya.
Kabut yang bergejolak bergerak dengan hebat dan menyebar ke segala arah dengan gila-gilaan. Awalnya, ada banyak pembudidaya di sekitar tepi kabut, mengamatinya. Kadang-kadang beberapa kultivator yang kuat bahkan masuk ke dalam dan memeriksanya. Namun, ekspresi semua kultivator di sini berubah dan mereka mundur dengan cepat. Pembukaan makam Orde Kuno telah menarik perhatian semua penggarap kuat di sistem bintang kuno. Mereka telah meninggalkan segalanya dan segera bergegas ke sini. Namun, pada saat ini, orang-orang yang bergegas ke sini semuanya terkejut dan harus mundur. Pergerakan kabut itu seperti runtuh jika dilihat dari atas. Itu telah berubah menjadi badai raksasa dan meluas dengan gila-gilaan. Seorang lelaki tua di penyakit-penyakit surga keempat tidak mundur cukup cepat dan terjebak dalam kabut. Dia menjerit menyedihkan dan tubuhnya bergetar hebat. Kemudian daging dan darahnya terkorosi dan dia menjadi kerangka. Jiwa asalnya binasa di bawah kabut. Pemandangan serupa terjadi di mana-mana saat kabut meluas. Kabut terus meluas hingga 100.000 kilometer, 300.000 kilometer, 500.000 kilometer, 1 juta kilometer, kabut terus meluas tanpa jeda. 2 juta kilometer, 3 juta kilometer, 5 juta kilometer, hingga lebih dari 10 juta, 100 juta kilometer. Saat badai menyebar, banyak pembudidaya berubah menjadi kerangka dan abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ini bisa dianggap sebagai bencana. Namun, tidak semua pembudidaya yang terperangkap kabut binasa. Hampir 1 dari setiap 10 petani dilahap kabut. Orang-orang ini tidak hanya tidak akan terluka, tetapi vitalitas yang tak ada habisnya akan disuntikkan ke dalam diri mereka seolah-olah mereka sekarang ribuan tahun lebih muda. Tanda aneh juga muncul di samping tanda klan mereka. Tanda ini tampak seperti tanda angka. Atau lebih tepatnya, itu adalah angka. Siapapun yang memiliki nomor di dahinya akan tersedot ke dalam celah di tengah oleh kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Itu adalah pintu masuk ke makam Orde Kuno. Avatar Dao Master Miao Yin, pemuda cantik, dengan cepat mundur. Ekspresinya suram. Dia telah mundur puluhan juta kilometer tetapi tidak mau pergi. Makam Orde Kuno, ini pasti makam Orde Kuno. Rumor mengatakan bahwa makam ini hanya pernah dibuka 1 kali sejak permulaan zaman. Siapapun yang bisa masuk akan menerima kekayaan yang tak terbayangkan. Apakah itu harta karun, mantra, pil, dan bahkan metode bagi para penggarap langkah ketiga untuk memasuki ranah Void Tribulan. Ekspresi Dao Master Miao Yin tidak yakin. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Tidak ada yang melihatnya membuka Joss Flame Realm miliknya, tapi jiwa Joss Flame mengelilingi tubuhnya. Dia dikelilingi oleh Joss Flame Souls. Sekilas, semua jiwa ini adalah pria dan wanita cantik. Jumlahnya lebih dari 10 miliar. Saat dia menyentuh kabut, 10 miliar Joss Flame Souls di sekitarnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mengenakan biaya, ekspresi Dao Master Miao Yin menjadi berubah. Dia menyerah untuk mundur dan menyerang ke depan. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam kabut, ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saat kekuatan dahsyat menyerbu Dao Master Miao Yin, lebih dari 40% Joss Flame Souls dihancurkan. Ekspresi Dao Master Miao Yin pucat pasi. Saat ini, dia baru mengambil 3 langkah ke depan. Dia mengatupkan giginya, mengaum, dan mengambil 1 langkah lagi. Tangannya membentuk segel dan mantra Dao mengelilingi tubuhnya. Namun,
Saat dia mengambil langkah keempat, kabut langsung menyerbu ke arahnya. 60% sisa dari Joss Flame Souls semuanya hancur dalam sekejap. Dao Master Miao Yin batuk darah dan dengan cepat mundur. Saya tidak bisa masuk dengan paksa. Haruskah aku mengambil risiko? Sambil mundur, keputusan sulit muncul di hadapannya. Bahkan jika aku melepaskan avatar, aku harus bertaruh sekali. Wajah cantik Dao Master Miao Yin menjadi terdistorsi. Dia berhenti dan tidak menggunakan mantra apapun saat dia bertabrakan dengan kabut. Tubuhnya terbawa kabut dan gemetar hebat. Avatar ini berada di tahap pertengahan Spirit Void, tetapi saat kabut menyerbu ke arahnya, tingkat kultivasinya turun dengan cepat. Spirit Void tahap awal, puncak Nirvana Void, tahap akhir, tahap pertengahan, tahap awal. Dalam sekejap mata, budidayanya melemah hingga 90%. Dia batuk seteguk darah dan tubuhnya dengan cepat layu, penampilan anggunnya sudah tidak ada lagi. Namun, pada saat ini, tanda angka muncul di antara alisnya. Saat tanda itu muncul, kekuatan isap menariknya ke celah di tengah. Saya mengerti. Penggarap tahap ketiga dapat melawan kekuatan ini, tetapi Nirvana Void tahap awal adalah tingkat budidaya tertinggi yang dapat memasuki Throne Orde kuno. Pemandangan serupa terjadi di kabut yang menyebar ratusan juta kilometer. Di bagian barat kabut, ada seekor binatang besar seukuran planet budidaya. Ular mongaser. Di punggungnya duduk lelaki tua bertato yin dan yang. Dia melihat ke arah kabut dan matanya bersinar seperti yang dia lihat melalui kabut. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan menunjuk ke sela-sela alisnya. 3 bagian dari jiwa asalnya terbang keluar. Mereka dengan hormat menyerang Wudong Chan, Jisiantian, dan ular mongaser. Setelah melakukan ini, wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia segera mundur. Dia meraung, Wudong Chan, Jisiantian, dan Mongazer Serpent. Kalian bertiga akan memasuki makam Orde kuno. Kabut tiba-tiba datang dan tanda angka muncul di antara alis ular Mongazer dan 2 lainnya, lalu mereka tersedot ke dalam kabut. Orang tua itu dengan cepat mundur dari jangkauan kabut. Dia muncul di planet budidaya yang jauh dan mulai berkultivasi. Ada juga lelaki tua yang disebut burung vermilion tua sebagai kehancuran besar yang terhormat yang mengenakan pakaian kulit binatang. Dia memandang kabut dengan mata berbinar. Dia tidak memiliki avatar apapun, jadi dia tidak berani masuk dengan kultivasi yang lemah dan berisiko mati. Saat dia mundur, tangannya terus meraih kekosongan. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, dia akan selalu menangkap seorang kultivator dan melemparkannya ke dalam kabut. Semua pembudidaya itu mati secara mengenaskan dan berubah menjadi kerangka. Namun, orang ke-8 gemetar tetapi tidak mati, dan tanda angka muncul di antara alisnya. Kultivator ini adalah seorang lelaki tua. Wajahnya pucat, seperti sudah lama menderita penyakit. Saat tanda nomor muncul, ada kilatan dingin di mata yang terhormat Desolation besar. Sebagian dari jiwa asalnya mengejar lelaki tua yang sedang dihisap itu. Dia bergegas masuk ke tubuh lelaki tua itu dan mulai merasukinya. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan kemudian menghilang dalam kabut dengan jeritan yang menyedihkan. Wajah yang terhormat Desolation besar menjadi pucat dan dia meninggalkan kabut. Semua pembudidaya langkah ketiga menggunakan mantra mereka sendiri tanpa efek apapun. Kabut yang bergemuruh menyebar semakin jauh tanpa terlihat akhir. Pada saat ini, Wang Lin keluar dari distorsi dalam ruang.
Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan, tetapi setelah bergerak sejauh 1000 kaki, pupil matanya menyusut. Dia melihat kabut bergerak di kejauhan seperti gelombang dahsyat ke arahnya. Apa ini? Wang Lin terkejut. Saat dia melarikan diri, dia membagi sebagian jiwanya untuk menyatu dengan Yang Maha Melihat dan mulai melakukan ramalan. Dia menghitung bahwa melarikan diri ke arah itu akan sangat menguntungkannya. Tepat pada saat ini, ruang di belakangnya terdistorsi dan runtuh, dan sebuah lubang hitam raksasa muncul. Pria kekar itu keluar, tapi gadis yang anehnya tidak mati tidak ada. Namun, ada tanda abu-abu yang tersembunyi di bahu pria kekar itu. Kecuali jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan sulit untuk mendeteksinya. Setelah pria kekar itu muncul, dia langsung melihat badai di hadapannya, dan ekspresinya berubah. Dia tampak ragu sedikit, tapi segera dia menyerang Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan serigala melolong muncul di sekelilingnya. Dao serigala ekstrim 8 arah. Pria kekar itu meraung, lalu ruangan bergemuruh dan 8 serigala besar setinggi 10.000 kaki muncul. Mereka semua didakwa di Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan seperti meteor. Dia sangat cepat, tetapi kabutnya lebih cepat lagi. Ia tiba dalam sekejap, bergegas seperti gelombang kemarahan, dan segera melahap Wang Lin sebelum bertabrakan dengan 8 serigala. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara keruntuhan diredam oleh gemuruh kabut, dan 8 serigala hancur. Badai bergemuruh dan melahap pria kekar itu, menyebabkan ekspresinya berubah. Pria kekar ini tidak tahu apa kabut aneh itu, tapi dia menyadari kekuatan dahsyat di dalamnya. Dia dengan cepat mundur, tapi dia masih terlalu lambat dibandingkan dengan kabut, meskipun dia berada pada tahap awal nirwana void dan tidak lemah. Saat ini, tanda angka muncul di antara alisnya. Namun, jeritan sedih datang dari bahu kanannya. Bab 1437, Petunjuk yang Mengerikan. Jeritan menyedihkan itu disembunyikan oleh suara gemuruh. Gadis yang bersembunyi di bahu kanan pria kekar itu dan bersiap untuk menyerang secara diam-diam Wang Lin terpaksa keluar. Tidak peduli pada tingkat budidaya apa seseorang berada, setiap orang harus menjalani ujian kabut dari Trom Orde kuno. Bahkan kultivator langkah ketiga pun harus menghadapinya, belum lagi gadis kecil dari klan pembasmian penyegel ini. Saat dia muncul, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya layu dengan cepat dan langsung terkorosi oleh kabut hingga dia hanya tinggal kerangka. Wanita itu mati lagi di dalam kabut ini. Namun, saat dia meninggal, kerangka itu tidak menghilang, tetapi cahaya abu-abu keluar dari dalam. Daging mulai tumbuh dari tulangnya sekali lagi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, gadis yang telah meninggal itu terlahir kembali. Ada ketakutan di matanya. Dalam waktu singkat, dia terbunuh oleh rencana Wang Lin. Ia masih merasa bersyukur saat terkena kabut ini dan meninggal tanpa mampu melawan sama sekali. Dari 3 nyawanya, dia sudah menggunakan 2. Namun, hal ini bukanlah sumber ketakutannya. Apa yang dia takuti adalah meskipun dia bangkit kembali, dia masih berada di dalam kabut, dan itu adalah kehidupan terakhirnya. Kabut ini membunuh tanpa meninggalkan bekas. Jika dia terlahir kembali di dalam kabut, hasilnya adalah kematiannya yang sebenarnya. Wajah gadis itu segera menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur saat dia bangkit, ingin meninggalkan kabut. Namun, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan kecepatan kabut? Saat tubuhnya terbentuk kembali,
kabut menyerbu ke dalam tubuhnya sebelum dia bisa mundur jauh. Keputusasaan memenuhi matanya. Klan pemusnahan penyegelnya memiliki tubuh yang hampir abadi, tetapi saat ini ketakutan akan kematian menyapu dirinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Gadis itu dikelilingi kabut sekali lagi. Dia merasa putus asa ketika kabut melintasi tubuhnya sekali. Namun, bukan saja dia tidak mati, tetapi vitalitas yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan membentuk angka di samping tanda klannya. Dalam waktu singkat ini, gadis itu telah mengalami hidup dan mati, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Sebelum dia sadar kembali, kekuatan isap menyelimuti dirinya. Dia berjuang dalam ketakutan saat dia ditarik jauh ke dalam kabut. Ada juga pria kekar dari klan Serigala Surgawi yang terhormat. Dia telah ditarik ke dalam kabut satu langkah sebelum gadis ini. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini. Matanya berbinar, dan pemandangan gadis yang sekarat dan bangkit kembali mengguncang pikirannya. Aku sudah membunuhnya sekali sebelumnya, dan kabut aneh ini membunuhnya lagi, tapi dia masih belum mati. Klan pemusnahan penyegel agak terlalu kuat. Namun, ekspresinya barusan tidak palsu, ekspresi putus asa itu mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jika wanita itu mati lagi, dia tidak akan bisa kembali. Wang Lin jeli dan cerdas, jadi tidak sulit baginya untuk memikirkan hal seperti ini. Yang benar-benar membingungkannya adalah kondisinya saat ini. Ketika kabut menyerbu ke arahnya, itu tidak membentuk tanda angka setelah memasuki tubuhnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi kekuatan dewa kuno dan diserap oleh bintang-bintang di antara alisnya. Namun, kekuatan dewa kuno ini dipenuhi dengan energi kematian dan kebencian. Setelah Wang Lin menyerapnya, banyak pikiran kekerasan berkecamuk di benaknya. Jika bukan karena dia menekannya dengan cepat dan menghentikan penyerapannya, pikirannya akan diambil alih. Namun, setelah menghilangkan kemarahan dari kekuatan dewa kuno, pikirannya menjadi sangat jernih. Perasaan ini sangat jelas terlihat, seperti perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Tidak ada angka yang muncul di antara kedua alisnya, jadi dia tidak tertarik oleh daya isapnya. Di dalam kabut, mata Wang Lin berbinar dan dia mulai menganalisa. Matanya menjadi semakin cerah. Mengingat tanda nomor dan lokasi tempatnya, pupil matanya mengecil. Tanda angka itu, orang luar tidak dapat memahaminya, tapi itu jelas merupakan bahasa para dewa kuno. Mungkinkah tempat ini adalah tempat keluarnya keserakahan dari makam Orde Kuno? Jantung Wang Lin berdebar kencang dan matanya bersinar. Dia tiba-tiba melihat ke arah tempat gadis dan pria kekar itu ditarik. Tidak heran tidak ada bahasa dewa kuno yang tidak muncul di antara alisku, pantas saja kabut memasuki tubuhku dan berubah menjadi kekuatan dewa kuno. Angka pada pria kekar itu adalah 14, angka pada gadis itu adalah 29. Wang Lin menjilat bibirnya dan merenung. Tempat ini berbahaya, dan makam Orde Kuno bahkan lebih berbahaya. Haruskah aku pergi atau tidak? Setelah 3 napas, mata Wang Lin menjadi bertekad. Kepribadiannya selalu seperti ini, mencari keuntungan dalam bahaya. Jika dia menyerah saat ini, siapa yang tahu kapan itu akan dibuka lagi. Dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Matanya berbinar, memperlihatkan tatapan acuh tak acuh saat dia dengan hati-hati bergerak menuju kedalaman kabut. Semakin berbahaya, semakin banyak peluang dan keberuntungan yang hadir. Makam Orde Kuno,
biarkan aku merasakan bahaya dan keberuntungan mengerikan apa yang ada di sini. Sebagai dewa kuno, tempat ini akan memberi manfaat lebih bagi saya daripada yang lain. Wang Lin bergerak seperti ikan dan menyerang ke depan. Dia dengan tegas menyerap kabut yang penuh dengan kematian dan kebencian. Meski bisa menguatkannya, dia tahu jika dia menyerapnya, pikirannya bukan lagi miliknya. Dia akan dikendalikan oleh aura kematian dan kebencian seperti boneka hidup. Wang Lin bergerak semakin cepat, tetapi ekspresinya menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia tidak mengambil setiap langkah dengan lambat, itu sudah dekat. Dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati karena kehati-hatiannya. Satu-satunya hal yang bisa dianggap sembrono adalah rencananya untuk melawan penguasa. Tidak ada alasan mengapa ide ini muncul. Ide ini tiba-tiba muncul setelah berbicara dengan Vermilion Bird pertama. Dalam hatinya, dia punya banyak alasan dan dalih untuk melakukan ini. Dia juga telah memasuki jiwa All-Seer untuk meramalkan peluang. Dia juga telah memutuskan bahwa jika penguasa benar-benar ada di sana dan telah pulih, dia akan menggunakan batu giok itu untuk mundur kembali ke alam batin. Semua ini sepertinya merupakan idenya sendiri yang muncul dengan sendirinya. Namun, setelah melarikan diri dari klan burung pipit api, ketika Wang Lin mulai ragu apakah pria paruh baya itu benar-benar penguasa, dia memiliki keraguan yang menakutkan. Keraguan ini menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Kenapa aku melakukan hal gila seperti itu dan memunculkan ide gila seperti itu? Saat dia mulai meragukannya, pikiran itu segera menghilang dan hal-hal lain secara alami mengganggunya. Hal ini menyebabkan dia hampir melupakan keraguan yang muncul di benaknya ketika dia meragukan identitas penguasa. Namun, setelah memasuki kabut, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Seolah-olah kabut itu adalah dunia yang berbeda dari luar. Seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang turun ke atas Wang Lin dan terhalang oleh kabut. Hilangnya kekuatan ini menyebabkan keraguan yang muncul di benak Wang Lin muncul sekali lagi. Keraguan ini menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, dia dipenuhi keringat dingin. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap kabut yang berputar di belakangnya. Tatapannya seolah mampu menembus kabut tak berujung dan melihat sistem bintang kuno yang tenang. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Memikirkan tentang apa yang terjadi setelah tiba di sistem bintang kuno, Wang Lin jelas merasakan kekuatan yang mengendalikannya. Setelah merenung sebentar, ketakutan di mata Wang Lin digantikan oleh rasa dingin. Dia merenung dalam waktu yang lama dan kemudian memutuskan bahwa memasuki makam Orde Kuno adalah sesuatu yang telah dia putuskan setelah menganalisisnya dengan cermat. Ide itu tidak muncul tanpa alasan. Dia kemudian berbalik dan pergi ke kedalaman kabut. Dia bergerak semakin cepat, berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika dia mendekat, dia melihat para petani yang sedang berjuang ditarik ke sampingnya. Orang-orang ini memiliki tanda angka di antara alis mereka. 37, 45, 71, Wang Lin perlahan-lahan mendekati bagian tengahnya dan melihat celah yang mengerikan di tengahnya. Dunia di dalam celah tersebut tidak memiliki kabut tetapi dipenuhi dengan distorsi. Meski terdistorsi, Wang Lin masih dengan jelas melihat kepala ganas di platform terapung itu. Makam Orde Kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dia hendak melangkah ke celah tersebut. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya bergemuruh. Wang Lin berbalik dan pupil matanya menyusut.
Saat kabut di belakangnya bergejolak, seseorang perlahan muncul. Orang ini adalah seorang juru tulis paruh baya yang terlihat sangat tampan, seolah-olah dia perempuan. Namun, wajah orang ini pucat, terlihat jelas bahwa dia sulit untuk sampai ke sini. Ada 9 patung aneh yang mengelilingi tubuhnya. Setiap patung mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka mengepung cendekiawan yang mirip wanita itu dan memancarkan cahaya kuning yang memungkinkan cendekiawan itu sampai di sini. Juga tidak ada tanda angka di antara alis sang cendekiawan. Ketika dia melihat Wang Lin, wajahnya yang lelah menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun Wang Lin terlihat normal, gelombang kejut muncul di hatinya. Dia tahu betapa kuatnya kabut itu, tetapi orang ini tiba-tiba tiba di sini. Wang Lin tidak berbicara sebelum dia berbalik dan hendak masuk ke makam Orde Kuno. "Rekan penggarap, bisakah Anda membantu saya?" Suara wanita yang sangat menyenangkan datang dari cendekiawan itu. Di sistem bintang kuno, dalam domain bintang tanpa batas, ada sebuah istana raksasa yang melayang melintasi bintang-bintang. Domain bintang ini sepertinya tersembunyi, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Istana itu redup karena hanya beberapa tempat lilin yang menyala, mengeluarkan suara lembut dan berderak. Meminjam cahaya api, samar-samar terlihat sebuah sumur dengan air di dalamnya. Airnya seperti cermin, memantulkan 3 kelompok tempat lilin, dan tidak mungkin memisahkan yang asli dari yang palsu. Sosok yang dikelilingi jubah hitam menyembunyikan penampilan mereka diam-diam berdiri di samping sumur. Di dalam sumur, terdapat pantulan 3 kelompok tempat lilin dan sesosok tubuh berambut putih. Sosok ini adalah Wang Lin. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh 3 kandil seolah-olah dia sedang disegel. Namun, saat Wang Lin memasuki kabut, riak muncul di dalam sumur. Kekuatan ini sepertinya tidak datang dari dunia ini, dan saat riaknya bergema, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Makam Orde Kuno tiba-tiba terbuka dan mengganggu rencana lelaki tua ini. Sayang sekali, memancing bulan di sumur. Tinggal sedikit lagi, orang yang bersembunyi di balik jubah hitam itu bergumam dengan suara serak. Dia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan jari-jarinya yang kering dan ramping, dan menunjuk ke permukaan air. Bab 1438. Kakak perempuan ketiga, kakak perempuan keempat. Saat jari lelaki tua berjubah hitam hendak menyentuh permukaan air, cahaya biru menyilaukan datang dari dalam air. Dalam sekejap mata, cahaya biru memenuhi air dan bertabrakan dengan jari. Tidak ada suara, tapi riak menyebar dari tempat jari dan cahaya biru bersentuhan. Gelombang kejut itu bertabrakan dengan jubah hitam lelaki tua itu dan menyebabkannya berkibar. "Aku bisa mengabaikan tanda memancing bulan di sumur yang kamu tinggalkan padanya, tapi jika kamu membunuhnya, menurutku," sebuah suara tenang keluar dari cahaya biru, dan setelah berhenti, dia melanjutkan. "Aku akan bertindak." Lelaki tua berjubah hitam itu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata dengan suara serak, "Kamu bukan tandingan lelaki tua ini. Aku bisa memperburuk lukamu." Suara di dalam cahaya biru masih tenang. Orang tua berjubah hitam tidak berbicara. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan suara serak, "Kita sudah sepakat. Saat itu kamu memintaku untuk bertindak, dan aku sudah bertindak. Tidakkah kamu ingin mengambil kembali tubuh istrimu? Jangan lupa bahwa kamu adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno." Suara di dalam cahaya biru merenung sejenak.
Sesaat kemudian, suara lelah bergema di dalam istana. Saya juga seorang ayah. Istana sunyi, hanya suara lilin yang menyala. Sepertinya ada suara perenungan di dalam istana. Hanya sekali ini saja, pria tua berjubah hitam itu berbalik dan berjalan ke dalam istana. Cahaya biru di dalam sumur berangsur-angsur menghilang. Rekan penggarap, bisakah Anda membantu saya? Di luar celah menuju makam Orde Kuno, jauh di dalam kabut, langkah Wang Lin tidak berhenti sejenak karena kalimat atau suara indah ini. Dia sepertinya menjadi tuli dan tidak mendengar kalimat ini sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki celah. Dunia di sekelilingnya terdistorsi ketika Wang Lin melangkah ke celah tersebut. Dia sepertinya telah menghilang tanpa jejak di hadapan sarjana paruh baya itu. Dia menghilang ke dalam celah makam Orde Kuno. Wang Lin bukan anak kecil, dan dia tidak terlalu penasaran. Dia tidak akan membantu seseorang tanpa mengetahui apapun. Wanita yang tampak seperti sarjana parubaya bisa sampai ke sini dengan paksa, yang berarti budidayanya sangat menakutkan. Wang Lin tidak ingin berinteraksi dengan orang seperti itu tanpa alasan. Bahkan jika dia menjanjikan banyak keuntungan sebagai imbalan atas bantuannya Wang Lin, dia tetap akan pergi tanpa ragu-ragu. Saat ini pikirannya sangat jernih. Ada sedikit perbedaan antara dia sekarang dan dia sebelum dia memasuki kabut. Namun, perbedaan itu membuatnya merasakan bahaya. Semakin dia memikirkan semua tindakannya di sistem bintang kuno, semakin dia merasa seperti dia bukan dirinya sendiri tetapi kekuatan yang kuat telah memasuki tubuhnya, diam-diam mengendalikan pikirannya, akibatnya, dia terkejut dan menjadi lebih berhati-hati. Dia benar-benar mengabaikan sarjana paruh baya itu. Melihat pemuda aneh itu pergi setelah dia berbicara, cendekiawan paruh baya itu mengerutkan kening. Meskipun makam Orde Kuno berjarak kurang dari 1000 kaki, bahkan dengan budidaya dan harta karunnya yang kuat, dia hanya bisa sampai sejauh ini. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Melihat kabut menjadi semakin ganas, cendekiawan parubaya itu menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa memasuki makam Orde Kuno secara paksa dengan tubuh asliku. Anak kecil itu tidak memiliki tanda di antara alisnya, identitas orang ini di luar dugaanku. Selain bajingan itu, Tuo Sen, dia pasti dewa kuno lain yang membunuh avatar adik ketujuh. Mata cendekiawan paruh baya itu berbinar dan tangannya membentuk segel. Cahaya datang dari 9 patung di sekelilingnya. Saat dia melambaikan tangannya, cahaya dari patung-patung itu menjadi lebih terang dan menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, sosok seorang wanita keluar dari cahaya. Penampilannya sangat cantik, dengan rambut panjang memanjang hingga di bawah pinggangnya. Dia mengenakan pakaian putih dan sedikit transparan. Seseorang dapat dengan jelas melihat 9 sinar cahaya berputar di dalam tubuhnya. Saat wanita itu muncul, kabut menyerbu ke dalam tubuhnya, dan tanda samar muncul di antara alisnya dalam sekejap. Sambil menghela nafas, wanita itu mengambil langkah dan memasuki celah menuju makam Orde Kuno yang berjarak 1000 kaki. Saat dia masuk, cahaya di dalam kabut menghilang. Wajah cendekiawan paruh baya itu menjadi pucat dan dia segera mundur. Saat dia melangkah mundur, dia bergumam, "Saya hanya dapat mengirimkan avatar saya." Ada tanda-tanda memancing bulan di sumur di tubuh dewa kuno kecil itu. Selain dia, tidak ada orang lain di sistem bintang kuno yang dapat menggunakan mantra itu. Kakak perempuan dan adik ke-8 telah pergi selama bertahun-tahun.
Kakak perempuan kedua telah menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Bahkan rubah itu, adik keempat, telah berusaha sekuat tenaga untuk mencuri Tuo Sen bajingan itu. Adik kelima mengambil tubuh itu dan berada di jalur yang sama dengan Dao Master Blue Dream. Jika aku tidak menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, maka aku khawatir aku akan ditinggalkan. Sosok cendekiawan paruh baya itu bergerak semakin jauh. Tepat ketika dia hendak meninggalkan kabut, sarjana paruh baya itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Kabut bergejolak di kejauhan dan suara gemuruh datang ke arahnya. Aura yang menindas menyebar bersamanya, dan raungan itu mengandung sedikit kegilaan. Biarpun kamu tidak bertanya, aku sendiri yang akan datang ke sini. Wanita sialan, diamlah demi Tuhan ini. Diam, diam. Tawa yang dapat mempengaruhi hati seseorang bergema di dalam suara gemuruh. Tawa ini penuh dengan godaan seolah-olah itu sihir. Aku tidak akan membicarakannya lagi, tapi semakin gila kamu, semakin aku menyukaimu. Bersamamu jauh lebih menyenangkan daripada penguasa surgawi yang tidak berguna itu. Sesaat kemudian, seseorang dapat melihat sesosok tubuh besar berjalan keluar dari sana, kabut. Angka ini terlalu besar, seolah-olah itu adalah planet budidaya. Namun, tubuhnya menyusut dengan cepat saat bergerak maju. Itu adalah Tuo Sen. Saat ini, mata Tuo Sen memerah, membuatnya tampak seperti orang gila, dan ekspresinya galak. Dia bergerak dengan momentum tirani dan hendak lewat di depan sarjana paruh baya itu. Apakah itu kakak perempuan ketiga yang selalu dingin? Mungkinkah bahkan dengan budidaya kakak ketiga, kamu tidak dapat memasuki makam Orde Kuno? Suara menggoda perlahan keluar dari alis Tuo Sen. Sarjana parubaya itu mencibir dan mundur jauh ke samping. Sebuah suara dengan lembut terdengar. Hu Meisi, sulit mengubah kepribadianmu. Aku bisa mencium aura menjijikkanmu dari jauh. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kebajikan gadis suci sekte Dao Surgawi. Aku yakin kamu masih perawan sampai saat ini. Anda ditangkap oleh penguasa surgawi dan diangkat menjadi tungku prefek. Namun, benda lama itu tidak diberkati untuk dinikmati, dan bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin tahu siapa yang akan mengambilnya. Suara menggoda itu sepertinya tidak peduli, lalu menghilang bersama sosok Tuo Sen. Ada kilatan rasa dingin di mata sarjana berjubah putih itu, lalu dia berjalan jauh sambil mendengus dingin. Saat Wang Lin memasuki celah makam Orde Kuno, dia merasakan kekuatan teleportasi. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas sekelilingnya, dia mundur beberapa meter dan cahaya mulai bersinar. Siluet cahaya mengelilingi tubuhnya. Ini adalah kehati-hatiannya. Bagaimanapun, ini adalah makam Orde Kuno. Juga, banyak orang telah masuk sebelum dia, jadi dia harus berhati-hati. Saat Wang Lin muncul, dia mendengar suara gemuruh dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya. Itu mendarat di siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Untungnya, kepribadian Wang Lin membuatnya menggunakan Lai Te Shadow Shield sebelum serangan diam-diam. Serangan itu dipantulkan kembali oleh Light Shadow Shield. Erangan teredam bergema dan seseorang dengan cepat mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin memasuki celah, seseorang diam-diam menyerangnya, tetapi mereka mundur dalam sekejap. Pada saat ini, Wang Lin dengan jelas melihat sekelilingnya. Tempat ini berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Itu kira-kira sama tetapi tempatnya tidak sama. Jelas sekali saat mereka memasuki celah,
semua orang diteleportasi ke area berbeda. Langit redup dan bumi tertutup kabut tebal. Kabutnya seperti laut, tak terduga. Terkadang lubang hitam raksasa tampak seolah sedang menunggu untuk melahap sesuatu. Ada banyak sekali platform yang melayang di udara, dengan kepala di masing-masing platform. Ada banyak platform, tanpa akhir yang terlihat. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Taoisme dengan cepat mundur. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dialah orang yang menyerang. Ada lusinan pembudidaya di langit, dan mereka semua terkejut. Ketika tatapan Wang Lin menyapu, mereka semua secara tidak sadar mundur. Bau darah menyelimuti area tersebut. Mata Wang Lin langsung menilai bahwa orang-orang ini telah bergabung. Mereka menyerang para petani yang baru saja tiba dan masih linglung dan ketakutan. Bunuh orang lain untuk mencuri harta karun. Bahkan lebih jauh lagi, ada para penggarap tersebar yang mencoba untuk mencapai peron. Namun, ada kekuatan aneh di sekitar platform, dan tidak peduli mantra apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa masuk. Sekilas, sangat menarik bahwa ada ratusan petani di sini. Namun, tempat ini terlalu besar, sehingga tidak terasa ramai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.